Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat kita bisa menjalankan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sejenak untuk memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW sering mengatakan kepada yang lainnya, ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah wahai para sahabatku, kita duduk sejenak memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya tahu iman yazidu wa yanqus. Iman selalu mengalami pasang surut, naik dan turun, bisa bertambah dan bisa berkurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita al-iman, keyakinan dan ilmu yang bermanfaat serta al-amal as-saleh. Seperti yang telah diumumkan, insyaallah tema kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, bertawakallah kepada yang maha hidup. Tema ini kita ambil dari ayat ke-58 dari surat Al-Furqan. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Alias bertawakallah hanya kepada Allah semata. Tawakal ini luar biasa keutamaan dan kedudukannya dalam Islam. Bahkan kata sebagian para ulama, at-tawakkul nisfuddin. Tawakal itu separuh dari agama. Wa nisfuhu al-baqi al-inabah. Separuhnya yang lain adalah al-inabah atau al-ibadah. Beribadah kepada Allah. Dan ini diambil dari ayat yang setiap hari kita baca atau kita dengar, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Al-Quran, kata para ulama,
Intinya ada pada surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Karena intisari Al-Quran pada surat Al-Fatihah. Dan inti atau ringkasan surat Al-Fatihah ada pada pertengahannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pentingnya at-tawakkul 'ala Allah. Kemudian yang perlu kita ketahui, apa makna at-tawakkul, tawakal. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, atau syarah hadis atau syarah kumpulan 50 hadis. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan at-tawakkul huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi istijlabi al-masalih wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirati kulliha. Tawakal artinya kejujuran hati dalam bergantung, bersandar kepada Allah dalam meraih kemaslahatan kebaikan dan mencegah dari segala kemadaratan, entah dalam urusan dunia maupun akhirat. Sekali lagi kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, tawakal artinya kejujuran hati dalam bergantung, bersandar kepada Allah untuk meraih kemaslahatan atau kebaikan dan untuk dijauhkan dari segala kemadaratan dalam urusan dunia maupun akhirat. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan tawakal adalah as-siqatu billah, rasa percaya diri hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, wal yasu mimma fi aidin nas, dan tidak menoleh kepada manusia, tidak bergantung kepada manusia. Ini namanya at-tawakkul. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Di antaranya yang dibaca oleh imam kita tadi dalam surat Ali Imran. Meskipun mohon maaf tadi yang terakhir itu agak keliru bacaannya, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kalau tadi dibaca al-mu'minin. Ini kalau nggak salah saya dengar seperti itu. Yang terakhir mau kita benarkan, coba sudah kadung mau ruku ya. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hendaklah kepada Allah orang-orang mukminun bertawakal. Ini perintah dari Allah untuk kita bergantung hanya kepada Allah fi sarra'i wa dharra, dalam keadaan susah maupun senang. Karena kita la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan dan daya upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kali kita mendengarkan muadzin mengumandangkan hayyalas shalah, kita hanya bisa mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Karena sekali lagi kita nggak akan mungkin bisa sampai ke tempat ini, ke masjid ini. Kita bisa salat berjamaah di masjid kecuali semuanya dengan pertolongan dari Allah. Kita meskipun sudah mulai malam siap-siap untuk berangkat salat subuh ke masjid ini, kalau Allah memberikan sedikit halangan, mungkin nggak akan sampai kita ke tempat yang mulia ini. Ya, dikasih sedikit sakit, mungkin perut ataupun yang lain. Ya, sekali lagi, semuanya dengan pertolongan dari Allah. Maka kewajiban seorang muslim muslimah bertawakal hanya kepada Allah semata. Kemudian ma'asal muslimin, ingin kita sampaikan di sini beberapa keutamaan tawakal kepada Allah. Baik dari ayat
ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, tawakal merupakan sifat orang-orang yang beriman. Dalilnya surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman yang sesungguhnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ini sifat orang-orang yang beriman, senantiasa bertawakal kepada Allah dalam keadaan susah maupun senang. Yang kedua, bukan hanya tawakal merupakan sifat orang yang beriman, bahkan itu merupakan syarat orang beriman. Kalau orang itu tidak tawakal kepada Allah, ini merusak keimanannya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-11, seperti yang dibaca tadi, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Kalau dalam segi bahasa Arab, didahulukannya wa 'alallah, kepada Allah hendaklah mereka orang beriman bertawakal, menunjukkan sekali lagi syarat orang beriman itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara syarat atau di antara keutamaan tawakal kepada Allah, orang yang bertawakal akan mendapatkan kecukupan dari Allah. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Mencukupi dari segala kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, akan dijaga dari gangguan asyaitan. Dalilnya surat An-Nahl ayat 99. Allah mengatakan, laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman, yang bertauhid dan yang bertawakal kepada Allah. Ini janji Allah. Akan Allah jaga dari gangguan setan dan dari segala keburukan. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan hidayah dari Allah. Mendapatkan petunjuk dari Allah. Tiga keutamaan ini, yaitu tadi yang pertama mendapatkan kecukupan, mendapatkan penjagaan, dan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Ini dalilnya ada juga pada hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi, yaitu pada penjelasan zikir ketika mau keluar rumah. Apa zikir mau keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mungkin bagi yang belum tahu zikir keluar rumah, ini zikirnya. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Zikirnya sangat singkat, simpel. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, dengan minta tolong kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Ini poinnya. Aku bertawakal kepada Allah.
La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul mengatakan, "Idza kharaja ar-rajulu min manzilihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah." Yunada hina idin atau yuqalu hina idin. Kata Rasul, apabila seseorang itu keluar dari rumahnya dan dia membaca zikir bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, hudita, engkau mendapatkan petunjuk. Wawukita, engkau mendapatkan penjagaan, perlindungan. Wakufita, engkau mendapatkan kecukupan. Ini di antara tambahan dalil tawakal, itu di antara faedahnya, keutamaannya, mendapatkan hidayah, petunjuk, mendapatkan kecukupan, perlindungan, keselamatan, penjagaan dari Allah. Bahkan kata Rasul dalam sambungan hadis tadi, wa yatanaha anhu syaitan. Setan akan menjauh dari orang yang berzikir tadi, yang mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Wa yaqulu syaitan akhar. Setan-setan yang lain akan mengatakan, kaifalaka birajulin qad hudiya wa wuqiya wa kufiya. Setan akan mengatakan kepada teman-temannya, bagaimana mungkin engkau akan mengganggu orang yang telah mendapatkan kecukupan, petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang luar biasa bagi yang mengucapkan zikir tersebut, namun hati itu connect dengan ucapannya. Makanya sudah sering kita sampaikan, zikir itu bukan hanya sekedar ucapan di lisan, namun harus dipahami dalam hati. Apalagi ma'asal muslimin di zaman seperti ini, penuh dengan kejahatan, kriminalitas dan seterusnya, maka rugi kalau kita tidak membaca zikir ini ketika kita keluar dari rumah. Entah untuk urusan akhirat atau urusan dunia. Pagi mau kerja, baca zikir ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di jalan, di kantor, di tempat keramaian maupun kesunyian. Tawakal kepada Allah. Ucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Keutamanya sekali lagi, mendapatkan penjagaan dari Allah, mendapatkan kecukupan, mendapatkan hidayah dari Allah. Insya Allah kalau orang itu membaca zikir ini ketika dia ke kantor, ke pasar, nggak akan korupsi, nggak akan curang, karena dia mendapatkan petunjuk dari Allah, hudita. Kemudian kalau dia mencari rezeki, akan Allah berikan rezeki tersebut, Allah berikan kecukupan. Demikian pula Allah akan jaga dia dari segala bentuk gangguan. Gak usah perlu takut, misalnya di pasar katanya kalau saingan nanti ada ya sihir-sihir dan sebagainya. Ya, tawakal kepada Allah, baca zikir ini, insya Allah Allah akan jaga dari segala bentuk gangguan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian di antara keutamaan tawakal, akan Allah berikan rezeki. Sebagaimana dalam hadis juga riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan, "Lau tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, seperti tadi yang kita sampaikan, tawakal kejujuran hati. Betul-betul hati itu bersandar, bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Kata Rasul, seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, maka sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Kata Rasul, burung itu terbang pagi hari, dari sangkarnya keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar, dan dia sore petang hari pulang dalam keadaan kenyang.
Ini kata Rasul keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezeki sebagaimana seekor burung tersebut. Kemudian di antara keutamaan tawakal juga seperti yang dibaca oleh imam kita tadi, yaitu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 59 Allah berfirman At-Tafas 159, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Kalau sudah Allah cintai, beres semua urusan kita. Kalau sudah Allah cintai, maka semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kewajiban seorang muslim muslimah bertawakal kepada Allah, bergantung bersandar hanya kepada Allah dalam urusan dunia maupun akhirat. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan tawakal adalah mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah. Ini juga masih dalam ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Surat Ali Imran ayat 160. Iyang surkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Apabila Allah menolong kalian, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Dan kalau Allah sudah mencampakkan kalian, meninggalkan kalian, tidak ada yang bisa menolong kalian. Maka hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah. Redaksi ayat ini berkaitan dengan tawakal. Maka kata para ulama, kalau mau meraih kemenangan, pertolongan, banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa sekarang? Dari keutamaan. Baik, ana rasa cukup itu. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, yang harus dipahami dalam masalah tawakal ini karena banyak orang yang gagal paham, salah paham dalam istilah tawakal, makna tawakal, praktek tawakal. Dikira tawakal itu hanya sekedar menyerahkan urusan kepada Allah tanpa usaha. Sudahlah tawakal. Tanpa ada usaha sama sekali. Ini tidak benar sama sekali. Kata para ulama, tawakal itu harus diiringi dengan badlul asbab, usaha. Tidak benar hanya apa? Bergantung hanya kepada tanpa usaha sama sekali. Ini sekali lagi dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Makanya kita contohkan tadi, ketika orang itu pergi dari rumahnya pagi hari untuk mencari nafkah, itu adalah usaha. Tapi nggak cukup usaha, harus dia bertawakal kepada Allah. Adapun dalil tentang wajibnya mengiringi usaha dalam tawakal, salah satunya tadi hadis tentang seekor burung. Burung tadi kata Rasul bertawakal kepada Allah. Namun apakah burung itu hanya santai-santai di sangkarnya menunggu hujan rezeki? Tidak. Tapi apa? Dia keluar dari sangkarnya, pergi mencari apa? Makanan. Ini kata para ulama bahwasanya tawakal itu harus diiringi dengan badlul asbab. Harus ada usaha. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika mensarah hadis ini, dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala dalam sarahnya terhadap hadis ini, beliau mengatakan hadis tentang tawakalnya seekor burung, beliau mengatakan hada al-aslu fit tawakul ala Allah. Hadis ini merupakan landasan dalam bertawakal kepada Allah ba'da badil asbab, setelah berusaha. Kata para ulama, hadis tawakalnya seekor burung tadi
itu adalah hadis yang merupakan dalil landasan utama dalam masalah tawakal. Namun kata para ulama setelah berusaha. Ya. Ini dalil yang pertama tentang wajibnya berusaha dan bertawakal kepada Allah. Demikian pula dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah, berantusiaslah dalam menggapai yang bermanfaat, entah dalam urusan dunia maupun akhirat, dan minta tolonglah kepada Allah. Jangan malas-malasan usaha, namun apa? Tawakal, ya, minta tolong kepada Allah. Harus ada apa? Usaha. Kata Rasul, gabungkan antara dua hal ini. Ihris ala ma yanfa'uka, semangat dalam berusaha. Bukan dalam urusan dunia saja semangat. Demikian pula dalam urusan talabul ilmi. Belajar ilmu agama semangat. Meskipun pagi jangan ngantuk. Apalagi sudah ada kopinya, apa teh itu ya? Ya, itu juga usaha biar nggak ngantuk. Namun intinya tadi harus ada usaha, kemudian apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kemudian dalil yang ketiga, harus ada usaha. Ketika orang itu mengatakan tawakal, yaitu hadis yang berkaitan dengan masalah at-ta'un, ya, masalah wabah penyakit. Kan banyak orang ketika pandemi sudahlah tawakal. Kan kita orang bertauhid, enggak usah takut dengan apa? Pandemi dan sebagainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah. Siapa yang mengaku lebih tawakal kepada Rasul? Naudzubillahi min dzalik. Rasul adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah. Namun Rasul pernah berpesan kepada kita semuanya. Idza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhulu fiha. Apabila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu tempat, jangan masuk ke dalam tempat itu, wilayah daerah tersebut. Ini pesan orang yang paling bertawakal kepada Allah. Ini sebagai bentuk pencegahan usaha. Ya. Maka jangan apa? Sok tawakal. Tidak mau prokes dan sebagainya dengan alasan tauhid. Kalau malas ya bilang malas sudah. Cuma jangan pakai dalil apa? Tawakal. Ini gagal paham tentang tawakal. Rasul mengatakan, firra minal majzum, firaraka minal asad. Dalam Sahih Bukhari. Jauhkanlah diri kalian dari penyakit kusta atau dari orang yang terkena penyakit kusta, penyakit yang menular, sebagaimana kalian lari dari seekor singa, seekor harimau. Coba kalau yang ngaku sok tawakal, bertauhid, coba suruh masuk ke KBS, ya, jangan masuk badannya ke kandang singa. Jarinya saja atau jempolnya suruh masuk ke kandang. Ya. Berani tidak? Dengan alasan tawakal, dengan alasan bertauhid. Rasul menyamakan tadi. Jauhkanlah diri kalian dari ya orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari seekor singa. Ya, ini sekali lagi Rasul mengajarkan al-wiqayah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Usaha. Ya. Namun kalau misalnya sudah terkena, ya sudah tawakal kepada Allah. Ini menggabungkan antara apa? Usaha dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang berikutnya yang menggabungkan antara usaha dan tawakal, yaitu dalam hadis yang Rasul pernah ditanya oleh seseorang, ya, ketika orang itu membawa unta, "Ya Rasulullah, aqilha wa utlikuha au aqilha wa atawakkal?" Ya Rasulullah, apakah aku harus ikat dulu unta ini biar enggak lari dan aku bertawakal, ya, atau ya Rasulullah,
apakah aku ikat saja, ya, atau aku cukup tawakal? Maka kata Rasul, ikilha summa tawakkal. Ikat dulu, baru apa? Tawakal. Jangan tawakal namun nggak diikat. Keliru. Ini sekali lagi Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita berusaha, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah beliau mengatakan al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bergantung kepada usaha sendiri itu syirik dalam tauhid. Contoh ya, misalnya ada kalau seseorang mengatakan karena masker ini saya selamat, ya, maka itu syirik dalam apa? At-tauhid. Ya. Karena sekali lagi yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berusaha namun gagal, ya? Artinya apa? Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usaha kita. Iya, kita wajib berusaha, namun tidak boleh bergantung kepada usaha. Makanya apa? Tawakal hanya kepada Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil aql. Adapun meninggalkan usaha yang itu betul-betul usaha yang dibenarkan atau yang dibolehkan, itu menunjukkan kekurangan akal. Kata beliau sekali lagi, orang yang nggak mau berusaha, tidak mau mengambil sebab yang itu dibolehkan, maka itu menunjukkan kekurangan akalnya. Sekali lagi, ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, tawakal itu merupakan syarat sebagai seorang mukmin. Namun tawakal harus diiringi dengan apa? Usaha. Ya. Seperti tadi, di kala pandemi harus ada apa? Pencegahan. Bahkan apa? Masjid terpaksa harus apa? Ditutup. Ini semuanya dalam rangka wiqayah. Rasul SAW ketika hujan lebat menyuruh muadzinnya untuk merubah lafaz hayyalas shalah menjadi sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah kalian, agar apa? Kaum muslimin bisa insyaallah terselamatkan dari bencana banjir ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Ini ada usaha. Ya. Seperti tadi contohnya, menutup masjid sementara demi apa? Kemaslahatan. Meskipun pahit, namun sekali lagi ini seperti yang Rasul ajarkan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian setelah terkena penyakit misalnya, tetap berobat, usaha. Jangan mengatakan ya sudahlah tawakal kepada Allah, sudahlah iman kepada takdir. Tidak, ya. Iman kepada takdir harus dengan usaha juga. Makanya dahulu ada sahabat Rasul SAW ketika Rasul bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannati aw finnar." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah dicatat, ditakdirkan tempat tinggalnya di akhirat, di surga atau di neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kata Rasul, semua manusia sudah ditulis, dicatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, idzan nada'ul amal wa nattaqil ala ma qad kutib. Ya Rasulullah, kalau begitu kita nggak usah beramal, kita hanya bersandar saja kepada takdir. Apa jawaban Rasul? La, jangan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Jangan. Namun apa? Beramallah.
karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi dalam urusan dunia maupun akhirat. Jangan mengatakan kalau saya sudah ditakdirkan masuk surga, gak usah beramal pun, gak ada masalah. Sekarang coba dengan keyakinan seperti tadi, kalau saya ditakdirkan kenyang, gak usah makan 3 hari, akan kenyang juga. Coba saja. Bisa gak? Ada yang berani di sini? Hah? Nggak bisa. Iman kepada takdir bukan malas-malasan. Namun tetap harus usaha. Ihris ala main fauka, kata Rasul tadi. Demikian pula orang yang terkena penyakit, apapun nama penyakit itu. Rasul mengatakan, tadawau, berobatlah. Ya. Dan kalau berbicara masalah pengobatan, kata para ulama, ada 2 pilihan berobat. Yang pertama, atibun nabawi, pengobatan ala Nabi. Yaitu pengobatan yang sudah ada penjelasannya dari Rasulullah SAW. Obat-obat ala Rasulullah SAW yang wajib untuk kita yakini. Ya. Kemudian yang kedua, pengobatan yang mubah. Apa pengobatan yang mubah? Itu pengobatan yang ada hukum sebab akibat. Ada pengaruh antara obat dan penyakit tersebut. Ya. Atau kalau istilah para ulama, yang ada hukum sebab akibat antara obat dan penyakit, dan itu sebab yang hakiki, bukan sebab yang wahmi. Ya, makanya beda antara jimat dan obat. Ya. Kalau obat dibolehkan, kita menggunakannya kan ada hukum sebab akibat tadi. Dengan adanya penelitian yang ilmiah. Ya. Adapun jimat ini sebab yang wahmi, atau kalau bahasa kita sekarang ini, ya, usaha yang halu. Yang apa? Halusinasi, tidak ada sebab akibat, hanya khayalan saja. Orang sakit demam dikasih karet. Dikasih apa? Gelang dari plastik atau dari tali rafia. Apa hubungannya? Ini orang yang halu, yang khayal. Ya, makanya haram pakai jimat. Karena Rasul mengatakan, innar ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi jampi-jampi ala dukun dan ya, tamaim, jimat-jimat atau ya, pelet atau ilmu sihir itu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan, inna tamaima syirkun. Jimat-jimat itu adalah syirik. Karena apa? Tadi tidak ada hukum sebab akibat antara penyakit dan obat yang diberikan atau jimat tersebut. Atau kalau istilah para ulama tadi, hanya sababun wahmiyun. Kemudian yang tadi kita bahas, tibun nabawi, pengobatan ala Rasulullah SAW, ini adalah pengobatan yang memang sudah ada hadisnya, ada dalilnya, ya. Makanya Imam Bukhari, ya, kalau mungkin antum di rumah punya kitab Sahih Bukhari, coba buka Sahih Bukhari, ada bab khusus masalah atib, pengobatan. Ini namanya tibun nabawi, ya. Tibun is an-nabawi, pengobatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya dalam Sahih Bukhari juga, Rasul mengatakan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, asyifa fi salasin. Pengobatan itu pada 3 hal. Yang pertama kata Rasul, syarbati asalib, minum madu. Ya. Kemudian wasartati mihjamin, hijama, ya, mengeluarkan apa? Darah yang kotor. Ya. Pekam istilahnya, ya, pekam. Kemudian wakayatin narin, obat, ya, menggunakan pengobatan ala besi yang dipanaskan. Cuma kata Rasul, wa anha an ummati anil kai. Namun aku melarang umatku dari
pengobatan dengan besi panas tadi. Ya, artinya ini Rasul jelaskan. Dan ini kata para ulama, wahyu dari Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah tahu apa obat bagi penyakit kita. Ya. Ini sekali lagi yang wajib untuk diimani. Kalau ini nggak perlu penelitian ilmiah, karena sudah dari apa? Wahyu Allah. Dan pasti benarnya. Wajib kita apa? Yakini. Ya. Dalam Sahih Bukhari lagi hadisnya. Rasul SAW pernah didatangi oleh seseorang yang saudaranya itu sakit perut. Kemudian kata Rasul, iskihi asalam. Minumilah dia madu. Ya, tentunya madu yang apa? Asli, bukan yang palsu. Karena ada juga katanya madu yang terbuat dari ya pepaya dan sebagainya diolah dan sedekahnya. A'udzubillahi min dzalik. Ya, sekarang banyak penipuan. Intinya kata Rasul, iski asalam. Minumlah dia madu. Ya. Maka apa? Sampai beberapa kali orang itu pun sembuh dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun mencantumkan dalam Al-Quran surat An-Nahl. Apa itu An-Nahl? Lebah. Di antara ya khasiat madu dari lebah tersebut kata Allah, fihi syifa'ul linnas. Di dalam madu itu ada obat bagi manusia. Allah yang mengatakan. Dan sekali lagi, Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Allah tahu apa saja obatnya. Makanya sekali lagi, pengobatan yang dibolehkan ada dua, pengobatan ala tibbun nabawi ala nabi, dan pengobatan yang mubah. Tadi yang mubah, yang ada hukum sebab akibat antara obat dan penyakit tersebut lewat penelitian ilmiah ataupun lewat tajribah yang jelas-jelas ada ya pengaruhnya tadi. Bukan jimat yang halu tadi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan habbatus sauda dawa'un likulida. Ini juga dalam Sahih Bukhari. Bahwasanya jintan hitam itu obat bagi segala penyakit illasam, kecuali asam, yaitu al-maut, kematian. Kalau sudah mati nggak perlu diobati lagi. Intinya sekali lagi, ini yang wajib untuk kita yakini. Inilah yang menunjukkan bagaimana kesempurnaan Islam. Islam mengatur, mengajarkan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Menjelaskan apa yang bermanfaat bagi manusia dalam urusan dunia maupun akhirat. Ya. Bukan hanya mengajarkan sholat, puasa, zakat, namun juga mengajarkan masalah pengobatan. Sekali lagi, salah satunya coba lihat dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ada bab khusus masalah at-tib. Ya. Demikian pula para ulama-ulama menulis kitab masalah at-tibun nabawi, pengobatan ala nabi. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan juga ulama-ulama salaf yang lain. Banyak. Ya. Meskipun juga kita waspada. Jangan sampai tertipu dengan yang hanya apa? Berkedok pengobatan Nabi namun isinya perdukunan atau ya yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga mengajarkan ruqyah untuk pengobatan. Allah mengatakan tentang Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dalam Al-Qur'an itu ada penawarnya, obat bagi segala bentuk penyakit. Ruqyah dengan Al-Qur'an itu bukan hanya untuk orang yang kesurupan, jin saja. Bukan itu saja. Namun semua penyakit bisa diobati dengan apa? Ruqyah. Apa itu ruqyah? Pengobatan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada dalam Sahih Bukhari, kitab masalah ruqyah. Ya. Contoh, dulu Rasul pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Rasul ditanya, apakah engkau mengeluh penyakit atau sakit wahai Rasulullah? Kata Rasul, na'am ya. Maka Jibril pun meruqyah Rasul dengan membacakan doa Jibril mengatakan bismillah arqik min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin au ainin hasidin dan seterusnya. Rasul SAW mengajarkan juga zikir Allahumma rabban nas
Adhibil basa washfi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa la yughadiru saqama. Demikian pula kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari juga. Didatangi oleh sebagian orang kampung yang minta tolong bahwasanya kepala desa mereka lagi tersengat binatang, entah kalajengking atau yang lainnya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah, dibacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah dengan seizin Allah sembuh. Ini menunjukkan ruqyah itu jangan disempitkan hanya untuk apa? Orang yang terkena penyakit kesurupan jin saja. Segala penyakit. Ya, namun kata para ulama seperti kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan ajma'al ulama ala jawazir ruqyah bi salasati syurut. Ulama sepakat tentang bolehnya ruqyah namun dengan 3 syarat. Yang pertama dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Semua ayat Al-Qur'an itu bisa untuk ruqyah. Di antaranya tadi Al-Fatihah. Demikian pula Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Atau dengan zikir-zikir ala Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul telah ajarkan. Seperti yang diajarkan oleh Jibril tadi. Rasul mengajarkan juga kepada seseorang yang dia mengeluh penyakitnya sejak masuk Islam. Kata Rasul, bacakan zikir ini. Baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini zikir-zikir yang Rasul ajarkan untuk ruqyah, pengobatan. Kemudian yang kedua syaratnya harus dengan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami. Bukan komat kamit ala dukun. Nggak paham apa yang diucapkan. Ya. Enggak, di situ ada unsur minta tolong kepada selain Allah. Kepada jin-jin dan seterusnya. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga syarat ruqyah yang dibolehkan, tidak boleh bersandar kepada ruqyah. Ini poin inti tawakal tadi. Ini usaha, namanya ruqyah itu usaha. Orang berobat itu usaha. Tapi jangan bergantung kepada usaha. Karena yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan dokter. Namun yang menyembuhkan siapa? Allah. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, 3 syarat ruqyah yang dibolehkan. Dari Al-Quran atau dari zikir Rasul, ya, atau dari tadi bacaan-bacaan ala Rasul SAW. Yang kedua dari bahasa Arab atau dari bahasa yang memang dipahami. Dan yang ketiga tidak boleh bergantung, bersandar kepada sebab ataupun kepada ruqyah itu sendiri, namun bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Tidak ada? Untuk akhwat mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah atas perhatiannya. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.